Jumpa lagi di Klavos Sukacita. Saat ini kita hendak mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, Zakarias pasal 7 ayat 8 sampai ayat 10. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebelum kita membaca firman-Nya, terlebih kita memohon kuasa-Nya, mari kita berdoa. Di saat ini Tuhan, kami telah mempersiapkan kehidupan kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kepadamu kami memohon, berilah bagi kami kuasa, hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami mampu memahami maksud Tuhan melalui firman-Mu di saat ini. Sehingga kami tidak hanya membaca dan mendengar, tetapi dapat merenungkan dan melakukannya melalui kehidupan kami. Berilah bagi kami Tuhan ketaatan dan kesetiaan-Mu untuk terus mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Zakarias pasal 7 ayat 8 sampai dengan ayat 10 yang berbunyi demikian. Firman Tuhan datang kepada Zakaria. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin. Dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di saat ini. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita sesuai pembacaan kita hari ini. Lakukanlah hukum yang benar dengan setia dan kasih. Pembacaan kita saat ini berbicara tentang umat pilihan Allah, yakni Israel, yang saat itu dapat dikatakan tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Allah. Dengan hati yang keras, mereka menolak semua penyampaian-penyampaian dari para nabi-nabi yang diutus oleh Allah untuk memperingatkan mereka. Allah memperingati mereka bukan tanpa alasan, tetapi karena rasa sayangnya kepada mereka, untuk mereka dapat berjalan sesuai jalan yang dikehendakinya. Allah meminta mereka hidup melakukan hukum yang benar dengan setia dan kasih kepada semua orang, yaitu tidak menindas janda, anak-anak yatim, orang asing, dan orang-orang miskin, serta tidak boleh ada rancangan-rancangan yang jahat bagi semua orang. Artinya bahwa lewat Zakaria mereka dituntut dari Allah untuk menjadi umat yang hendak menunjukkan karakter kehidupan yang menggambarkan bahwa mereka adalah anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Tapi itulah bangsa Israel, bangsa yang keras kepala, sehingga mereka tidak menghiraukan semua yang menjadi perintah buat mereka. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi sebuah pembelajaran yang penting bagi kita dalam menjalani keseharian kita di minggu sengsara yang ke-6 dari bacaan kita ini. Ada dua hal yang perlu kita lihat bersama. Yang pertama, menjadi seseorang yang selalu membuka hati dan telinga untuk menerima atau mendengarkan
semua nasihat, ajaran, serta teguran yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena semua hal yang mendatangkan kebaikan adalah datangnya dari Tuhan. Bisa saja secara tidak sadar ada orang-orang di sekitar kita yang dipakai oleh Allah untuk menyampaikan semua nasihat yang baik kepada kita. Oleh sebab itu, setiap nasihat, setiap teguran, kita boleh dapat mendengarkannya, tetapi juga dapat melakukannya. Lalu yang kedua, lakukan semua hukum dengan baik, yakni berlaku benar dengan setia dan kasih. Artinya, dalam kehidupan kita bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, entah itu keluarga kita, entah itu sahabat kita, teman kita, rekan kerja kita, atau atasan kita, atau bawaan kita, atau dia itu janda, anak yatim piatu, orang-orang yang berkekurangan, atau juga orang-orang yang asing. Kita harus menunjukkan karakter yang menyukakan hati Allah, bahwa jangan kita merancangkan kejahatan dalam hati kita terhadap mereka. Tetapi ketika kita hidup dengan mereka, kita harus hidup benar, hidup dengan kasih. Kasih yang berasal daripada Tuhan. Kasih yang berasal daripada Tuhan itulah yang dapat kita lakukan melalui kehidupan kita, melalui kasih. Jadi kasih tidak hanya sebatas ucapan, tetapi kasih itu ditindaklanjuti melalui sikap hidup kita. Kalau kita mau supaya orang mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi orang lain. Kita dapat memberlakukan keadilan bagi sesama kita. Saling menopang, saling menolong, dan saling berbagi. Tetapi hati-hati, jangan sampai kita melakukan sesuatu kejahatan dengan merampas yang bukan menjadi milik kita. Terkadang kita merampas hak-hak daripada janda, anak yatim piatu, atau orang-orang asing yang ada di sekitar kita. Hak mereka kita rampas dengan cara sikap hidup kita, membuat mereka tidak berdaya. Karena itu sama saja kita telah menaruh bara api di atas kepala kita. Artinya ada hukuman yang harus kita terima dari setiap perbuatan kita. Kalau perbuatan kita jahat, maka yang kita dapat juga adalah hasil yang tidak kita inginkan. Tetapi ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan, kalau Bapak Ibu dan saya hari ini kita telah mengalami kasih kuasa Tuhan, maka kasih dan kuasa Tuhan itu kita juga bisa berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya percaya ketika kita mau melakukan apa yang baik, Roh Kudus menolong, memampukan kita untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang Tuhan mau atau yang Tuhan berkenan kita lakukan. Artinya bahwa kita harus hidup menurut firman-Nya. Karena firman Tuhan yang senantiasa kita hidup di dalamnya, dan dari firman Tuhan kita juga mau belajar untuk terus melakukan apa yang Tuhan mau bagi kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena di hari ini kami boleh diingatkan melalui firman bahwa ketika kami telah menikmati kasih yang bersumber daripadamu Tuhan, maka kami juga harus hidup di dalam kasih, hidup di dalam hukum-hukum Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, dengan mengasihi sesama yang ada di sekitar kami,
secara khusus janda, anak yatim piatu, orang-orang miskin, orang-orang asing, bahkan sesama yang ada di sekitar kami. Jikalau tanpa kuasa-Mu Tuhan, maka kami tidak mampu untuk merenungkan dan melakukan firman. Maka kami memohon kepadamu, biarlah Roh Kudus menolong setiap kami yang hari ini telah mendengarkan firman. Biarlah kami hidup di dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan hidup di dalam kami melalui kuasa Tuhan yang nyata dan real, sehingga kami mampu melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan, jauhkanlah daripada kami segala dendam, iri hati, atau rancangan-rancangan kejahatan yang ada dalam hidup kami. Tuhan, halaukan daripada kami. Biarlah rancangan dan damai sejahtera yang Tuhan taruh bagi kami, sehingga kami mampu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan menyadari sungguh bahwa akhir-akhir ini banyak hal diperhadapkan dengan kami. Kalau kami tidak hidup dengan Tuhan, maka kami tidak mampu untuk menerima semua kenyataan-kenyataan yang kami alami. Tetapi ketika kami hidup di dalam Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mampu menyelesaikan apa yang menjadi bagian kami, secara khusus berbagai-bagai persoalan yang diperhadapkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu di hari ini. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.